Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Okay, good afternoon everybody. Happy to see you again in English lecture. Today we'll continue our class, our lecture in same book, New Step Up. Today we'll discuss some text or some reading in fourth unit. And fourth unit will talk about basic concept and rules of Islamic banking. Ya, ini kita lanjut materi di unit keempat yang bacaannya itu akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar dan aturan main dalam perbankan Islam. Nah, ada sesuatu yang perlu kita cermati di sini nantinya dari kata Islamic banking. Nah, seperti biasa, you have to answer 3 questions in this segment before you read. First, do you know what Islamic banking is? And second question, what do you know about riba? And third, what is the difference between Islamic banking and conventional banking? Jadi ini seperti biasa kalian jawablah pertanyaan tersebut, 3 pertanyaan based on your opinion. At least one question, one paragraph. Okay. Nah, kita kemarin saya sudah menjelaskan tentang ke-16 sensis. Nanti akan ada penjelasan rinci ya mungkin di pertemuan mendatang itu sebagai materi grammar tambahan. Nah, sekarang ini kita akan membahas sedikit ya, seperti biasanya ini mata kuliah bahasa Inggris siswa tidak hanya sekedar membaca. Kalau hanya sekedar menerjemah kemudian membaca, menerjemah, mengisi itu gampang, karena untuk isian yang dalam buku ini itu sudah ada jawabannya di bacaan. Maka kita harus terbiasa untuk membahas kata per kata, posisi kata tersebut dalam kalimat. Nah, ini ada Islamic banking. Kira-kira Islamic banking itu dengan Islamic bank itu mana yang lebih tepat kata itu? Ada Islamic banking tuh dan Islamic bank. Ada istilah ISDB itu yang bahasa SDB itu kan Islamic Development Bank. Kenapa nggak pakai Islamic Development Banking? Kita tahu bahwasanya bank itu merupakan kata benda. Kenapa harus ada ing-nya? Ini maknanya apa nih? Kira-kira nih Islamic banking itu salah tulis, salah penggunaan istilah, atau salah pemilihan kata? Nah, jawabannya itu sebenarnya antara Islamic bank dengan Islamic banking itu benar semuanya, tapi beda arti. Nah, ini di sini fungsi ing di sini ini maknanya secara inti dia memiliki arti seperti kata kerjanya. Jadi proses Islamic banking itu proses perbankan Islam. Jadi perbankan sistemnya. Kalau bank Islamic bank itu bank Islam. Beda ya antara bank Islam dengan Islamic banking. Perbankan maknanya dia dia prosesnya, sistemnya, alurnya menggunakan alur dan aturan dari syariah. Jadi Islamic Development Bank itu merupakan banknya itu kata benda murni. Jadi bank ya, yang mananya bank, tempat ya, lokasi banknya. Tapi kalau Islamic Banking itu sistem perbankan. Nah, maka artinya Islamic Banking, perbankan Islam, is banking activity. Jadi kan proses nabung, atau ya mungkin bisa nggak nabung tuh ya, perbankan apa ya, bisa simpan pinjam dan sebagainya, itu banking, prosesnya, alurnya. Banking di sini berarti di sini fungsi dari ing itu sebenarnya untuk bisa memberikan arti sebuah proses, kegiatan atau peristiwa. Jadi fungsi ing. Ya, gitu.
Dan penambahan ing yang bermakna seperti kata kerja itu relatif terjadi pada kata benda. Ya kayak misalkan bank sudah kata benda banking, kemudian water. Ya water kan air, watering itu namanya apa? Ya proses penyiraman itu wateringnya gitu. Water kan sudah air kan, tapi kak dikasih ing dan apa memiliki arti proses penyiraman. Nah, kita akan bahas nih misalkan Islamic banking is a banking activity consistent with the Islamic law Syariah. Nah, kembali kemarin kan saya sudah jelaskan materi tentang jenis-jenis kalimat dari segi ada dan tidaknya kata kerjanya. Ya, dalam artian kata kerja yang action dan non action, tapi seluruh kalimat itu pasti ada kata kerjanya ya. Bedanya kata kerjanya apakah berbentuk aksi atau non aksi. Non aksi ya to be itu. Nah, Islamic banking is a banking activity consistent with Islamic law. Ini hanya kalau kemarin kita bahas itu ini berupa kalimat nominal sentence. Kenapa? Karena di sini is-nya itu merupakan verb atau to be ya, verb non action. A banking itu kata benda, a banking activity consistent with itu kan the Islamic law. Nah, jadi ini hanya ada satu kata kerja maka disebut kalimat biasa. Nah, itu yang a banking activity consistent with the Islamic law itu frase panjang sekali itu ya. Kemudian yang kedua, Islamic banking is carried out in accordance with the rules of Syariah. Nah, nanti saya akan jelaskan lagi yang disebut kalimat aktif dan pasif. Tapi ini tuh sampingnya tuh halaman berapa itu. Tapi nanti pertemuan bukan ini ya, misalnya ada passive voice tapi nanti aja nggak masalah. Ini masih masuk nyambung materi grammar yang kemarin-kemarin. Jadi di sini Islamic banking itu is carried out gitu kan. Carried out in accordance with the rules. Ini juga sama. Ini merupakan kalimat nominal. Nah, carry out itu kan seolah-olah dia kata kerja carried out. Tapi ini sudah menjelma menjadi kata sifat atau kata keterangan ya, carry out in accordance with rule of Syariah. Noun. Nah, noun ini yang dikenal atau yang populer. Noun kan ini passive voice sebenarnya, tapi nanti aja. As fiqh muamalah, yang dikenal dengan istilah fikih muamalah. Islamic rules on transaction, jadi aturan Islam dalam bertransaksi itu muamalah. Itu. Nah, ini the rules and norms. Nah, ini salah satu bukti adanya parallel sentence atau kata-kata yang harus setara, seirama. Ketika di sini the rules and norms itu nggak boleh the rule tanpa s, and norms atau kebaliknya the rules and norm itu harus, kalau seandainya rules bentuknya jamak atau plural ya normsnya juga harus plural, nggak boleh salah satunya singular yang satunya plural, nggak boleh. Fiqh muamalah emerged from two primary resources of Syariah, namely the Quran and the Sunnah. Jadi yang namanya aturan-aturan norma-norma fikih muamalah itu bersendikan pada dua sumber primer ya, yang dinamakan Al-Quran dan As-Sunnah. And other secondary and authoritative source of Islam. Kemudian sumber kedua atau sumber sekunder ya, yang autoritatif dalam Islam seperti ada qiyas, ijma dan sebagainya. Nah, itu seperti itu. Islamic banking Islamic banking operates under a number of contracts under fiqh muamalah. Ini kok kenapa pakai operates? Kok nggak pakai operated ya? Atau pakai will operate? Karena apa? Kemarin tenses present itu mananya apa? Selalu.
Berarti ini sudah hal yang pasti. Jadi yang namanya perbankan Islam itu beroperasi, ya, bukan dulu beroperasi atau akan beroperasi. Berarti kalau akan belum, kalau dulu berarti kemarin, sekarang nggak berubah. Maknanya di sini inilah fungsi dari present tense, selalu, dan bisa diartikan sudah hal yang pasti bahwasanya perbankan Islam itu beroperasi di bawah kontrak-kontrak fikih muamalah atau bernuansa fikih muamalah. Nah, ini fungsi dari operates pakai apa namanya? Present tense. Nah, itu salah satu contoh penerapan fungsi dari present tense. It does not allow the paying and receiving. Nah, nih, the paying and receiving ini salah satu bentuk parallel structure. Ketika yang satunya the paying, tidak boleh and to receive, harus pakai paying ing semuanya. Itu mananya parallel structure atau parallel sentence. Jadi dalam fikih Islam banking itu tidak memperbolehkan adanya pembayaran dan penerimaan riba or excessive interest, and promotes greater degree of fairness and equity in the conduct of banking business. Nah, the Islamic banks are committed to partnership finance such as mudharabah, kamenda, partnership, musyarakah, joint venture, wadiah, safekeeping, and court interest free loan. Nah, nih. Di sini kita lihat, nah, the Islamic banks. Nah, kan jadi kan ini ada contoh redaksi Islamic bank. Ini the Islamic bank are committed to. Nggak menggunakan the Islamic banking. Maknanya di sini adalah bank Islam, bukan perbankan. Jadi penerjemahannya itu bukan perbankan Islam, bukan, beda ya. Karena perbankan itu maknanya prosesnya. Kalau bank Islam itu banknya, lokasinya atau tempatnya atau bentuk bangunannya itu bank Islam itu. Jadi dalam perbankan Islam itu ada prinsip mudharabah, musyarakah, wadiah, yang dalam bahasa Inggris mudharabah disebut kamenda partnership, musyarakah itu joint venture, wadiah itu safekeeping, dan court interest free loan. Nah, sama lagi nih, kita lihat bawahnya. The concept of mudharabah refers to. Nah, refers juga di sini menggunakan present tense, maka maknanya sudah pasti atau selalu begitu. Kalian ingat-ingat kemarin cara identifikasi kata benda nih, kata the concept, pada the concept. Berarti maknanya konsep itu merupakan kata benda karena ada the-nya itu, the concept of mudharabah. Kemudian mudharabah itu kata apa? Kata benda juga karena dia jatuh setelah of. Kata yang jatuh setelah of itu harus berupa kata benda, nggak boleh kata sifat ataupun kata kerja apalagi. Jadi harus kata benda. Kemudian reverse. Reverse itu kata apa? Itu kata benda atau kerja. Gampang aja jawabannya. Kata kerja kan tidak mungkin toh. Yang namanya dua kata mudharabah dan reverse itu bertemu. Kalaupun iya kata benda, reverse itu pasti harus ada penghubung. Dalam bahasa Inggris kan dibalik-balik ya, misalkan ayahnya David, apa? David fathers, ya kan? David fathers. Nggak boleh fathers David, ayah David beda. Kalaupun mau tetap father di depan, fathers of David, itu bisa. Bapaknya David sama dengan David fathers, David's father. Ya, gitu. Jadi nggak boleh kata benda ketemu kata benda secara langsung tanpa adanya penghubung. Sama dengan kata kerja juga. Kata kerja ketemu kata kerja nggak boleh langsungan, harus diselingi. Misalkan I want drink, saya pengen minum, ya nggak iso. I want to drink, saya pengen minum. Ya, gitu ya. Jadi reverse itu merupakan kata kerja. Buktinya lagi ada S-nya. To a profit sharing arrangement or agreement between a capital provider and an entrepreneur. Nah, itu jadi silakan kalian dilanjutkan. Ini untuk bacaan ini Islamic Basic Concept and Rules of Islamic Banking. Silakan kalian diterjemahkan. Ini kan merupakan tugas kelompok ya, karena menerjemah
unit, bacaan unit itu semua kelompok harus menerjemahkan. Ya. Ini untuk apa namanya grammar, ini belum ada tambahan karena nih dalam unit 4 ini sifatnya hanya uraian. Nah, ini ada before you read sama after read. Ini comprehension check scanning ini kan untuk menjawab multiple choice dan jawabannya sudah ada dalam bacaan. Kemudian yang halaman 34 juga masih sama, page answer. Ini dijawab semuanya ya. Itu semuanya ada di dalam bacaan. Go tuntun sekalian bisa tinggal pakai kamus. Artinya apa? Kemudian diterjemahkan akan ketemu jawabannya. Nah, kemudian ada vocabulary building, word meaning, misalkan norm. Itu apa sih? Authoritatif itu apa? Conduct, capital, ratio ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini antara apa namanya kata-kata yang dalam huruf ini, angka ini maksudnya, itu cocok dengan apa? Misalkan norm itu apa? Norm, misalkan dia masuknya kemana itu kan? Apakah the way in which an activity is conducted and performed, misalkan gitu ya, atau yang lainnya. Oke. Kemudian nih ya, ada 8 ya, maksudnya ada 8 sampai H ya, GH gitu kan. Nah, terus kemudian untuk vocabulary, read the correct word in each blank with the word list below. Use the word only once. Misalkan ada norm, remuneration, conduct, loan, capital. Nah, yang ini nggak usah, nggak masalah. Prinsipnya nanti pas UTS, salah satu penilaian dari UTS itu adalah kelengkapan isian pada buku New Step Up ini. Nanti bentuknya misalkan kalian print diisi tulis tangan, pakai kumpulan itu difoto lengkap ya, dari halaman 1 misalkan di print, diisi foto, difoto, tempel word, kemudian dikumpulkan. Itu kelengkapan dari isian apa namanya step up 2 dari unit awal sampai nanti sebelum UTS. Itu salah satu soal atau soal UTS-nya adalah melengkapi bacaan-bacaan isian yang ada di unit 1 sampai sebelum UTS, dan juga nanti juga terjemahan per paragraf itu yang kelompok. Oke. Silakan didiskusikan di grup, dikerjakan. Mungkin maybe enough for me. We will meet again in next week in some lecture. The last statement, saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.